Wow, 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 ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow, gimana sahabat Bob? Tadi pagi nonton, gimana hasilnya? Hasilnya Bayern Munchen menang. Tapi kita tetap happy karena target utama kita adalah lolos ke 16 besar sahabat Bob ya. Gua pengen bahas, tapi sebelum gua bahas, ayo sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, banyak sekali dari kekalahan Bayern Munchen tadi kita banyak sekali hal yang positif kalau gua melihat ya. Gimana sahabat Bob melihatnya? Silakan komen. Bagaimana melihat pertandingan, terus bagaimana melihat pertumbuhan Inter. Dan Inter ada 7 pemain cadangan, pemain yang bukan reguler dijadikan menjadi starter sahabat Bob. Jadi ini adalah satu kemajuan bahwa Inzaghi bisa merotasi pemain. Karena apa? Karena memang kita tidak ada lagi yang kita cari sebenarnya di pertandingan ini. Kalau menang atau kalah, tetap aja kita udah lolos sahabat Bob. Tapi memang kelihatan Inzaghi nggak main-main juga ya. Bahwa dengan menurunkan pemain dan bagaimana di awal-awal babak pertama, Inter begitu ngotot. Bahkan peluang Lautaro Martinez, peluang si Barella itu luar biasa gitu. Walaupun akhirnya kita kebobolan dari tendangan pojok di menit ke-32. Pavard ya, di situ nggak ada yang ngejaga, cuman ada Lautaro dan juga terjatuh, tapi ya nggak apa-apa. Terus juga artinya di babak kedua kita juga di menit ke-72 juga si Moting ya nama pemain Bayern Munchen yang ngegolin dari luar kotak penalti ya. Tapi pada intinya sahabat Bob, kita melihat hal positif. Kenapa gitu loh? Kekalahan ini adalah membuat salah satu yang paling positif yang gue lihat adalah, coba sahabat Bob lihat, bandingkan dengan 2 bulan yang lalu saat kita ketemu dengan Bayern Munchen dengan sekarang, jauh banget pertumbuhan Inter, jauh banget grafik pemain-pemain Inter. Kita juga istilahnya apalagi kita bermain dengan pemain-pemain cadangan rata-rata ya, tapi bisa ngimbangin Bayern Munchen, walaupun Bayern Munchen menguasai 60% ya. Dia kalau nggak salah tadi gua lihat total shotnya Bayern Munchen itu ada 23, Inter 7 shoot, dan mereka yang shot on target mereka 8, 2 jadi gol, kita ada 4 shot on target, nggak ada yang menjadi gol. Tapi pada prinsipnya sahabat Bob, ini adalah pembelajaran yang berharga banget, terutama buat siapa? Aslani ini kalau dari SofaScore nilainya paling tinggi bersama dengan De Vrij. De Vrij juga bagus banget dan dia benar-benar sudah kembali ya performance terbaiknya, walaupun kita tidak ada screener. Acerbi juga lumayan bagus. Jadi sebenarnya pemain-pemain Inter kalau yang nilai yang jelek, kalau yang gua lihat di sini hanya Gagliardini sama Korea. Memang apalagi Gagliardini ya, itu benar-benar tidak, menurut gua sih nggak bagus banget kontribusinya gitu loh. Baik Korea juga seperti itu. Nah Lautaro juga, ya Lautaro wajar lah sahabat Bob, selalu bermain ya, pasti ada rasa capeknya. Barella juga menunjukkan performa terbaiknya juga, ini nggak ada habisnya gitu loh sahabat Bob. Jadi kita benar-benar Inter mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Belanova di kanan, terus di kiri ada Gosens. Nah, sedikit gua mau bahas Belanova. Belanova kan sahabat Bob, ingat gak waktu Inzaghi kita sering kalah kan banyak sekali fans yang bilang ya, oh Belanova dong gantiin Dum. Nah, sahabat Bob lihat sendiri bagaimana Belanova ya, belum berpengalaman, masih grogi, dan pertama bermain di Liga Champion, dan dia crossingnya juga masih jelek, dan ini butuh waktu untuk ngasah skill yang seperti ini. Nggak bisa bermain hanya menang lari kencang aja, nggak bisa. Sahabat Bob bisa lihat ya. Terus Gosens juga udah mulai lebih baik. Bagaimana umpan dia ke Lautaro yang nggak bisa diselesaikan sama Lautaro. Tapi kita melihat bagaimana progres si Gosens. Gosens hanya tinggal mengenai masalah waktu. Tapi kalau menurut gua, kalau Belanova ini masih panjang perjalanannya. Kalau dia mau lebih baik. Kalau Dum itu kelas dunia sahabat Bob, beda gitu loh. Nah, Christian Aslani juga
Di awal mungkin agak kagok, tapi lama-lama dia udah mulai menyesuaikan dan menurut gua permainannya cukup bagus. Kalau menurut gua ya, nggak tahu sahabat Mbok. Kalau Barella jangan ditanya, kalau Gagliardini ya biasa aja gitu loh. Nah, tapi setelah masuknya Hakan, terus masuknya si Mkhitaryan, masuknya Dzeko, itu alur permainan berubah. Walaupun akhirnya kita kebobolan juga kan, tapi pada prinsipnya ini adalah percobaan yang dilakukan Inzaghi dan bahkan pemain 17 tahun Carboni akhirnya masuk sahabat Mbok. Nah, satu lagi yang perlu kita soroti adalah bagaimana Darmian menjadi center back. Ini luar biasa. Dia ngebaca permainan, bagaimana dia ngeblok. Ini luar biasa gitu loh. Ini bagus ya Darmian kalau menurut gua ya. Bagaimana dia bisa memerankan peranannya Skriniar. Dan akhirnya Skriniar juga masuk menggantikan De Vrij ya. Ya kenapa? Karena kita akan ketemu Juventus di malam Senin dan ini bagaimana perlu mengirit tenaga nih ya. Barella ada ditarik, Toro ditarik, Skriniar ditarik, nah De Vrij ditarik. Ini bagus sahabat Bob. Jadi ke depan kita akan jauh lebih baik dan ini ada jadikan pembelajaran. Tapi selamat buat Bayern Munchen, memang levelnya di atas kita, tapi dia dibanding musim dua bulan yang lalu level kita sudah mulai meningkat ya. Memang ya jujur Bayern Munchen levelnya di atas kita ya, ini klub level dunia ya. Nah kita jadikan ini pembelajaran buat Inter sahabat Bob. Luar biasa, kita kasih selamat buat Bayern Munchen dan kita kasih selamat juga buat pemain-pemain Inter. Kenapa? Karena sudah mencapai tujuan pertamanya adalah lolos ke 16 besar sahabat Bob ya. Nah sedikit seperti biasa, Inzaghi setelah pertandingan diwawancara ya, terus dia bilang, Inzaghi bilang begini, ada 3 kesempatan di mana kami bisa membuka skor melawan Bayern Munchen sebelum tertinggal. Benar banget. Jadi kita memang sebelum kita kebobolan, kita tuh ada 3 peluang ya, Barella, Lautaro, itu luar biasa sahabat Bob. Jadi benar-benar, nah cuman ya itulah yang namanya sepak bola. Kalau kita lihat bagaimana Bayern Munchen ketenangannya mereka, ya, jadi apa istilahnya kalau yang dibilang komentator di TV ya, mereka melakukan progressive position gitu loh ya. Kalau progressive position tuh ya mereka tuh selalu berbahaya, apalagi kalau udah bawa bola. Lini tengahnya mereka, bahkan lini belakang mereka tuh juga sampai merengsak ke depan gitu loh. Itulah Bayern Munchen. Tapi ya sudahlah, kita nggak ragukan lagi kualitas mereka. Tapi adalah yang paling penting adalah Inter memetik pengalaman yang bagus buat pemain-pemain muda, buat pemain-pemain senior. Ini akan menjadi lebih baik. Nah, jadi Inzaghi bilang begini, kami memiliki pertandingan yang bagus melawan tim yang sangat kuat. Kata Inzaghi tentang pertandingan malam ini, kami bisa saja membuka skor dengan cepat melalui Lautaro dan Barella. Ya, terus ada tendangannya si Barella yang diblok sama tangan sama Mane, itu kenapa nggak penalti ya, kita akan lihat nanti seperti apa. Sebenarnya memang kalau gua baca tadi ya, kata Mane kalau dia tidak beginiin tangannya ya dia mungkin udah ada di rumah sakit. Benar juga sih, makanya mungkin itu cuman kita nggak pertanyakan lagi ya, apalagi kan kita udah lolos juga ya. Tapi kita akan lihat nanti berita update-nya seperti apa ya. Nah, kami kebobolan karena gol mematikan ya, dengan tetapi kami mencoba untuk tetap dalam permainan dengan bermain secara keseluruhan. Pertandingan yang cukup bagus. Malam ini kami berhasil merotasi beberapa pemain, semua orang melakukan bagian mereka dan saya senang, kata Inzaghi. Ya senang lah, apalagi pemain-pemain bisa berkontribusi. Terus apalagi di akhir pekan pada hari Minggu kami memiliki pertandingan yang sulit dan kami ingin menyelesaikan sebelum jeda dengan cara yang terbaik ya. Terus dia singgung sedikit ya, Lukaku tidak beruntung, cedera lagi ya, semoga aja cepat balik ya. Ya, tapi bagaimanapun permainan Inter menurut gua jauh lebih baik sahabat Bob ya. Terus setelah Inzaghi ada De Vrij, ini juga penampilannya juga luar biasa. Ini yang dibilang De Vrij yang seperti gua bilang tadi, kami dapat melihat seberapa banyak kami meningkat. Tapi Bayern Munchen masih sangat kuat ya. Kami datang ke Munich untuk memainkan pertandingan yang hebat ya. Lanjut pemain Belanda ini, mereka adalah tim yang sangat kuat dan kami tahu itu akan sulit ya. Tapi kami melakukan yang terbaik. Anda dapat melihat kemajuan kami dan peningkatan yang kami buat
Bahkan malam ini dengan beberapa pemain mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di lapangan, sahabat Bob. Ya, terus dia bilang, menurut Anda apa rahasianya lolos ke babak fase berikut? De Vrij jawab, kami mengadakan pertemuan tim besar sebelum pertandingan melawan Barcelona. Sejak saat itu kami memiliki semangat dan sikap yang berbeda, ya. Benar ternyata ya, inilah kunci titik baliknya salah satu. Mereka berkumpul, mereka bermusyawarah, berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya. Ternyata benar sahabat Bob, ya. Terus dia bilang minggu melawan Juventus sangat penting, kami ingin menang. Yes, luar biasa ya. Selamat buat De Vrij, penampilannya juga semakin bagus dan kita akan tunggu perpanjang kontraknya dia. Nah, terus seperti biasa juga Onana juga diwawancara. Dia bilang begini, saya pikir kami menampilkan performa yang terbaik, ya, performa yang bagus, kata dia. Kami menghadapi pertandingan yang sulit, kami tidak beruntung. Kami menyebabkan beberapa masalah bagi lawan yang benar-benar di level atas. Ya, kita nggak akui itu. Kami melewatkan sentuhan akhir dengan beberapa peluang yang kami ciptakan. Ya, ini peluang-peluang Lautaro, Barella, terus juga ada beberapa peluang lagi ya. Saya pikir kami menghadapi salah satu tim terbaik di dunia malam ini. Kami memiliki suara kami di grup terberat. Saya tidak berpikir malam ini ada banyak perbedaan terlihat antara mereka dan kami. Benar banget, ya itu yang gue bilang. Jadi perbedaan kita tuh nggak terlalu jauh kalau dibanding 2 bulan yang lalu gitu loh. Ini benar banget. Onana juga merasakan dan kita yang menonton juga melihat seperti itu. Memang benar bahwa kami hanya memiliki beberapa hari untuk bersiap. Tetapi kami berlatih untuk selalu memberikan yang terbaik di lapangan, sehingga kami akan memberikan pendapat kami di lapangan pada hari Minggu melawan Juventus. Sahabat Bob, tetap kita harus rayakan karena kenapa? Kita sudah mencapai ke babak berikutnya. Sahabat Bob tahu siapa yang calon-calon lawan kita? Nih ya, salah satu yang akan menjadi calon lawan kita adalah Porto. Bayern Munchen nggak mungkin ya. Hotspur ya, mantan pelatih Inter Conte dan dia menjadi juara grup tadi pagi. Terus yang udah pasti City calon lawan kita ya, Paris Saint-Germain. Nah, ini ada 2 grup lagi yang nanti malam akan berjibaku, Chelsea atau Real Madrid. Nah, Chelsea ini juga belum tahu nih siapa yang akan juara grup, Real Madrid juga. Nah, ini calon-calon lawan kita ke depan sahabat Bob ya. Tapi intinya seperti waktu kita dapat undian 32 besar juga sama, kita diremehkan. Semoga aja kita bisa melaju ya. Kenapa? Karena dengan performanya Inter, konsistensi Inter, momentum ini luar biasa gitu loh. Ya kalau kita berbicara, kalau kita kalah ini bukan karena apa-apa ya. Karena memang ini udah nggak ada lagi yang dicari gitu loh. Apalagi memainkan pemain-pemain cadangan 7 orang loh. Nah, jadi artinya sahabat Bob, ini bukan pembenaran, tapi ini adalah realita ya. Kita benar-benar sudah menjadi Inter yang kokoh, kuat ya. Dari lini belakang kita, lini tengah kita, ya apalagi nanti ya waktu lawan Juventus, Dum dan Di Marco juga akan full energi ya, Bastoni juga, jadi benar-benar disimpan. Lautaro juga nggak dipakai tenaganya sampai akhir, Barella juga, Hakan juga, semuanya. Semoga aja ya kita nanti di hari Minggu bisa mendapatkan hasil 3 poin sahabat Bob ya. Jadi ini anggap aja ya, kalau tadi gue dengar teman-teman bilang ya ini seperti pertandingan amal katanya kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa sahabat Bob. Ini luar biasa. Selamat buat Inter yang lolos ke 16 besar. Selamat buat Bayern Munchen yang jadi juara grup. Dan ke depan kita akan jauh lebih baik. Siapapun lawan kita, Inter siap untuk menghadapinya sahabat Bob ya. Yang paling penting tetap semangat. Pertahankan fighting spiritnya, intensitasnya, tetap yang namanya membumi sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.